Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fajar Christian. Saya dari Prodi Agribisnis. Pada saat ini saya akan kembali berbincang-bincang dengan Saudara Made Randy atau Pak Made. Selamat malam, Pak. Ya. Pada saat ini saya mau bertanya sedikit tentang usaha tani. Siapa pemasok utama bahan baku atau komponen dalam usaha Pak? Pemasok utama adalah petani lokal di desa Kertasari. Bagaimana Bapak memilih dan menjaga hubungan dengan pemasok? Pemilihan pemasokan dilakukan berdasarkan kualitas gabah, Ya, kontinuitas pasokan, ya. kesepakatan harga yang adil, serta kerjasama berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan. Apakah ada tantangan dalam memperoleh bahan baku secara tepat waktu dan berkualitas? Tantangan meliputi faktor cuaca, perbedaan musim tanam, serta infrastruktur desa yang membuat pengiriman terkadang terlambat dan kualitas gabah tidak selalu stabil. Apakah semua produksi Bapak diproduksi secara in-house atau ada pihak ketiga yang terlibat mungkin? Sebagian besar proses dilakukan in-house di penggilingan lokal unit usaha gereja tanpa keterlibatan pihak ketiga. Bagaimana proses produksi dirancang untuk memenuhi permintaan pasar? Produksi diatur berdasarkan estimasi permintaan, stok yang tersedia dan tingkat konsumsi di pasar lokal untuk memastikan ketersediaan beras secara berkelanjutan. Apakah Bapak memiliki strategi khusus untuk meningkatkan efisiensi produksi? Untuk strategi khusus belum ada. Pengeringan gabah masih dilakukan secara manual di jalan desa sehingga rentan rusak jika terjadi hujan. Selanjutnya, bagaimana bagaimana produk distribusi dari pabrik ke pengecer atau pelanggan? Produk didistribusikan dari penggilingan beras langsung ke pengecer. Apakah Bapak menggunakan distributor regional atau langsung ke pengecer? Distribusi dilakukan langsung ke pengecer tanpa melalui distributor. Oh, berarti tanpa melalui distributor. Apa kriteria dalam memilih mitra distribusi? Kriteria meliputi harga beli tertinggi, pembayaran tunai, dan kecepatan penarikan barang. Siapa saja pengecer utama yang menjual produk Bapak? Pengecer utama adalah pedagang kecil di pasar tradisional dan toko kelontong. Bagaimana hubungan Bapak dengan pengecer dalam pengelolaan stok dan promosi produk? Hubungan dijalin melalui komunikasi rutin tentang kebutuhan stok, promosi sederhana berdasarkan permintaan pasar. Seberapa sering Bapak berkomunikasi dengan pengecer untuk memastikan produk tersedia di pasar? Komunikasi dilakukan setiap minggu dan suatu waktu jika diperlukan stok tambahan. Siapa target konsumen utama produk Anda? Masyarakat lokal yang mengonsumsi beras sebagai bahan pangan pokok. Bagaimana Bapak memahami kebutuhan dan perilaku konsumen? Melalui observasi pasar, pola pembelian, serta masukan dari pengecer. Apakah ada mekanisme untuk mendapatkan feedback dari pelanggan? Feedback diperoleh melalui survei sederhana dan komunikasi informasi antara produsen, pengecer, dan konsumen. Aliran produk, bagaimana produk perpindahan dari pemasok ke pabrik lalu ke distributor atau pengecer? Produk gabah diperoleh dari petani mitra, kemudian diangkut menggunakan kendaraan pick-up menuju rumah produksi penggilingan padi. Setelah diproses menjadi beras, produk dikemas dan dikirim ke distributor lokal atau langsung ke pengecer menggunakan kendaraan usaha seperti motor roda 3 atau pick-up kecil. Selanjutnya di sini aliran informasi. Di aliran informasi ini bagaimana permintaan pelanggan disampaikan dari pengecer ke produsen? Pengecer biasanya menyampaikan permintaan melalui aplikasi WhatsApp atau telepon secara langsung. Selain itu, beberapa pengecer mengirim laporan permintaan mingguan berdasarkan kebutuhan konsumen. Apakah ada sistem informasi yang digunakan untuk memantau stok atau memprediksi permintaan? Sistem informasi masih sederhana menggunakan pencatatan manual dan spreadsheet Excel untuk memantau stok, penjualan,
sering pemasok, produsen, dan distributor berkoordinasi untuk berbagai informasi? Koordinasi dilakukan rutin setiap minggu untuk memastikan ketersediaan dapat, rencana produksi dan kebutuhan permintaan distributor atau pengecer. Ini tentang aliran keuangan. Aliran keuangan ini yang saya tanya, aliran keuangan, bagaimana pembayaran dilakukan antara pelanggan, pengecer, distributor, dan pemasok? Pembayaran dari pengecer ke produsen dilakukan secara tunai saat pengiriman atau transfer bank maksimal H-2, sementara pembayaran ke pemasokan gabah dilakukan tunai di tempat setelah penimbangan gabah. Terus efisiensi operasional. Di sini efisiensi operasional yang saya mau tanya, apakah Anda memiliki strategi untuk mengurangi biaya distribusi tanpa mengorbankan kualitas? Strateginya meliputi pengiriman dalam jumlah besar untuk mengurangi biaya per kilogram, bekerja sama dengan distributor terdekat untuk memperpendek jarak distribusi, serta melakukan perawatan rutin kendaraan agar lebih efisien bahkan mahal. Apakah ada upaya untuk mengoptimalkan jalur pengiriman produk? Ya, upaya minimalisasi dilakukan dengan memilih rute tercepat dan kondisi jalan terbaik. Bagaimana Bapak memastikan bahwa produk tersedia sesuai kebutuhan pelanggan? Ketersediaan dijamin dengan memantau stok harian, menjaga safety stok, serta menyediakan jadwal produksi tetap. Pengecer juga diminta memberikan estimasi permintaan mingguan sehingga produsen dapat menyiapkan stok yang cukup. Dalam evaluasi dan pengembangan, bagaimana Bapak mengevaluasi kinerja rantai pasok secara keseluruhan? Evaluasi dilakukan melalui review ulangan terhadap waktu pengiriman, stok yang terbuang, keluhan pelanggan dan biaya operasional, data penjualan dan distribusi dibandingkan dengan target untuk memilih efisiensi. Melihat efisiensi. Apakah Bapak menggunakan teknologi atau data analiti untuk meningkatkan efisiensi? Penggunaan teknologi masih sederhana berupa aplikasi spreadsheet untuk pencatatan stok, hitungan penjualan dan analisis pola permintaan. Kedepannya akan dipertimbangkan menggunakan software manajemen gudang. Di sini identifikasi mode transportasi yang digunakan. Mode transportasi yang digunakan di sini yang saya mau tanya, apa saja mode transportasi utama yang digunakan untuk mengangkut produksi? Mode transportasi utama adalah kendaraan pick up